Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Erika Rodianta Tarigan, nomor induk mahasiswi B2406379, mahasiswi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek profesional bidan dengan mengambil judul Edukasi Menopause. Pernah mendengar kata menopause? Terjadinya menopause dan setelah terjadinya menopause disebut sebagai fase perimenopause. Pada fase ini, seorang wanita akan mengalami perubahan kadar hormon kesuburan, siklus menstruasi yang semakin memanjang, hingga akhirnya berhenti fase kehidupan wanita, yaitu fase anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Fase anak memiliki cadangan sel telur yang belum aktif dalam indung telur. Di fase remaja, pubertas dan prapubertas akibat perubahan hormonal kelamin sekunder, hingga fase dewasa, wanita memiliki kewajiban menjaga kesehatan reproduksinya. Di fase tua, yakni perubahan kulit menipis dan tanda penuaan lainnya. Menopause adalah keadaan berhentinya menstruasi secara permanen, yaitu disebabkan ketidakberhasilan ovarium. Hal ini dapat didiagnosis saat wanita sudah tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun. Saat wanita berhenti menstruasi, maka wanita juga tidak bisa lagi mengalami kehamilan. Beberapa usia menopause. Yang pertama, menopause dini. Terjadi sebelum usia 40 tahun. Penyebab menopause dini adalah yang pertama itu keturunan, kedua gangguan gizi, ketiga penyakit yang merusak jaringan ovarium, keempat kebiasaan merokok. Yang kedua, menopause normal. Biasanya pada usia 45-55 tahun menimbulkan munculnya perubahan fisik dan psikologis seperti mudah tersinggung, mudah marah, kurang percaya diri, dan keluhan lainnya. Yang ketiga, menopause terlambat. Itu batas terjadinya menopause usia 55 tahun. Apabila wanita masih mengalami menstruasi di atas umur tersebut, maka perlu pemeriksaan lanjut. Faktor apa saja yang mempengaruhi menopause? Yang pertama, usia saat haid pertama kali. Semakin muda seseorang mengalami haid, maka semakin tua ia memasuki masa menopause. Yang kedua, usia melahirkan. Semakin tua usia melahirkan, maka akan semakin tua juga ia akan mengalami masa menopause. Yang ketiga, faktor psikis. Perubahan psikologis berhubungan dengan kadar estrogen yang menyebabkan timbulnya perubahan emosi. Yang keempat, faktor ekonomi. Apabila faktor sosial ekonomi, fisik, kesehatan, dan pendidikan cukup baik, maka akan mengurangi beban fisiologis dan psikologis. Perubahan fisik dan psikologis apa saja pada wanita menopause? Perubahan fisik yang akan dialami seperti merasa sakit atau kaku pada otot sendi dan peningkatan berat badan. Keluhan fisik lainnya yaitu yang pertama, keringat di malam hari, menyebabkan kurang tidur, konsentrasi berkurang, dan berpengaruh pada memori serta suasana hati. Yang kedua, gejolak rasa panas atau hot flush. Perasaan panas seperti terbakar pada wajah, leher, dan dada. Yang ketiga, kekeringan vagina dan berdampak pada nyeri saat melakukan hubungan seksual. Yang keempat, masalah di kandung saluran kemih. Kadar estrogen yang rendah menimbulkan penipisan di kandung kemih dan menimbulkan sering buang air kecil. Yang kelima, gangguan fisik lainnya, yaitu osteoporosis atau tulang keropos, penyakit kardiovaskuler, penyakit kanker, obesitas, asam urat, DM atau diabetes mellitus, demensia atau pikun, stres, depresi, mudah marah, tersinggung. Bagaimana cara mengatasi keluhan saat menopause? Yang pertama, dari perubahan hormon estrogen.
dapat meningkatkan tekanan darah dan menimbulkan keluhan menopause. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Olahraga mempunyai banyak manfaat dan mengurangi berbagai keluhan pada saat menopause. Yang kedua, mengkonsumsi susu. Namun, jika Anda tidak menyukai susu, dapat diganti dengan mengkonsumsi tahu, tempe, sayur, buah-buahan. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin A untuk membantu pertumbuhan, kesehatan kulit, dan mata. Vitamin B untuk mencegah rasa lelah dan menjaga stabilitas emosi. Kemudian vitamin C untuk menjaga kestabilan, keseimbangan, kesehatan secara menyeluruh. Vitamin D untuk mencegah osteoporosis atau tulang keropos. Yang keempat, hindari minuman dan makanan seperti kafein, kopi, alkohol, minuman yang bersoda, dan makanan berlemak seperti gorengan, daging jeroan. Terima kasih.